Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abqa. Alhamdulillahilladzi aghna wa aghna. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyir rahmah Abil Qasim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akhyarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita selalu mensyukuri nikmat karunia Allah. Sampai hari ini, detik ini, Allah masih memberikan kita kesempatan umur panjang. Allah mantapkan iman dan Islam kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa juga kita selalu kirimkan untuk manusia istimewa Al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya dan para sahabatnya yang setia, kita umatnya yang selalu mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatul uzma di yaumil mahsyar nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar ini Al-Fakir Khatib ingin berwasiat pada saudara sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dengan takwa Allah jamin hidup kita pasti akan bahagia. Dan melalui takwa Allah sediakan surga untuk kita nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2022. Tidak terasa waktu terus berjalan, waktu terus bergerak, detik jamnya terus berjalan terus menerus. Kata Sayyidina Ali, waktu itu adalah anfasu mautika. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waktu itu adalah sama saja hitungan nafas kita menuju kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak kita sukai, ada hal-hal yang kita tidak merasa nyaman, ada hal-hal yang membuat kita berduka, ada hal-hal yang membuat kita sedih, ada hal-hal yang membuat kita menderita. Karena ini kehidupan itu adalah seyogianya sudah hal yang luar biasa, hal yang biasa dalam kehidupan kita. Maka tadi di pembukaan saya membaca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya melalui mimbar ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Hadis ini sering kita dengar, tapi dengan hadis ini jaminan kalau kita ikuti ajaran sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita dijamin bahagia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah
di mana Anda berada. Takwa didefinisikan oleh para ulama adalah al-imtisalu bi awamirillah. Kita melaksanakan, mentaati, melaksanakan seluruh apa yang diperintah oleh Allah dan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh sang Nabi melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya takwa itu menjanjikan banyak keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya sebuah penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu semua, maka kami siksa mereka atas apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi menyuruh kita bertakwa kapanpun, dimanapun, karena takwa itu membuat seseorang beruntung. Keuntungan orang yang bertakwa yang pertama, dia akan dibebaskan dari kesulitan dan akan memperoleh rezeki yang tidak diduga-duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapat rezeki, diberikan jalan keluar, dan akan memperoleh rezeki tanpa diduga-duga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan dipermudah segala urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa, Allah mudahkan segala urusannya. Sebab urusan itu, kenapa orang itu menjadi kesulitan, kenapa orang menghadapi masalah menjadi putus asa, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Orang yang ketiga, keuntungan dari bertakwa adalah Allah ampuni dosa kita dan Allah lipat gandakan pahala kita. Yang keempat, dari manfaat dari takwa itu adalah Allah akan memudahkan bagi kita memperoleh ilmu. Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kepada Allah, sebab Allah lah yang akan mengajarkan kalian ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Al-alim, yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kita ilmu adalah Allah. Bahkan kata Nabi SAW bersabda, siapa orang man yazdad ilman, siapa orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad minal huda, tapi dia enggak mendapat petunjuk dari ilmunya itu tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia enggak dapat apapun kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi juga mengingatkan, celakalah orang yang bertambah ilmunya tapi malah dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam hidup ini disuruh mengupgrade kemampuan kita dalam menghadapi pekerjaan atau apapun di dunia ini, maka pengetahuan kita tentang akhirat juga harus terus kita upgrade. Pemahaman kita, bahkan ibadah kita, pengenalan kita harus kita itu. Sebab apa? Apapun yang kita lakukan tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata di dalam kitab Matan Zubat, Syekh Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, siapa orang
yang tanpa ilmu dia berbuat, dia beribadah, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya, perbuatannya, amal solehnya itu kalau tanpa landasan ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan dan melalui ketakwaan Allah akan terus membimbing kita, memberi pemahaman kepada kita tentang ilmu. Semoga Allah selalu membimbing kita sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, yang kelima adalah Allah akan terus mengasihi kita. Allah berfirman, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang muttaqin. Itu tadi yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Maka barengi kalau kita berbuat salah, cepat-cepat ganti dengan berbuat baik. Inilah yang disebut pertaubatan. Maka menjalani hidup yang bahagia itu bukan orang harus bertambah ketakwaannya kepada Allah, itu yang utama. Tetapi dalam hidup ini orang bisa salah, bisa keliru. Bagaimana dia menghadapi kesalahan dan kekeliruannya itu, yang harus dilakukan adalah bertaubat, memperbaiki diri. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal su'an, siapa orang yang berbuat salah, au yadzlim nafsa, atau dia telah menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahima, maka dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya orang yang baik itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang salah yang baik itu adalah orang yang bertaubat atas kesalahannya. Bahkan di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la kasirota ma'al istighfar wala kabirota ma'al israr. Kata gini, la kabirota ma'al istighfar wala sagirota ma'al israr. Kadang-kadang kita ketakutan karena mengalami atau melakukan dosa besar. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada dosa besar kalau orang terus-menerus dia memohon ampun dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wala saghirata mal israr, tidak ada dosa kecil kalau orang terus-menerus melakukannya. Kadang-kadang kita meremehkan dosa-dosa kecil karena kita menganggapnya kecil. Tapi kalau itu terus kita lakukan dan terus kita lakukan, dia pasti akan jadi dosa besar juga. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Siapa orang yang bertaubat setelah dia melakukan kezaliman, wa aslaha, dan dia perbaiki dirinya, fa innallaha yatubu 'alaihi, maka Allah akan ampuni dosanya. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, setelah yang pertama tadi ittaqillaha haitsuma kunta, yang kedua wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha, yang ketiga agar orang menjadi hidupnya baik adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga adalah bagaimana manusia kita semua bergaul dengan orang, bekerja sama dengan orang lain, dahulukan akhlak di atas fikih. Kita dahulukan akhlak persatuan kita sesama kaum muslimin daripada mendahulukan fikih kita, pemahaman kita tentang keagamaan yang berdasarkan fikih. Tapi kita disuruh wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maka pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda,
dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di zat yang jiwaku ada di kekuasaannya, di genggamannya, la yuslimu abdun hatta yaslamu qalbuhu wa lisanu, tidak akan orang tidak disebut muslim kecuali hatinya dan lidahnya selamat, tidak melakukan hal-hal buruk. Wala yu'minu hatta ya'manu jarahu bawaku, dan orang belum disebut mukmin kalau dia tidak bisa memberi rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Oleh karena kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita tergantung dari perilaku kita terhadap orang lain. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip kata-kata Yahya bin Mu'adz. Kata-katanya sederhana, tapi ini penting untuk bagaimana kita bergaul di masyarakat. Kata Mu'adz bin Jabal, liyakun hazzul mu'min minka salasa. Ada 3 hak orang mukmin pada diri Anda, dari kita semua. Ada hak saudara kita. Yang pertama katanya, in lam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau Anda tidak bisa menolongnya, jangan menyulitkannya. Itu yang pertama dalam bergaul. Kalau kita tidak bisa menolong saudara kita, menolong orang lain, maka jangan mempersulitnya. Yang kedua, fa in lam tufrihu fala taqummahu. Yang kedua, kalau Anda tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan membuatnya berduka. Siapapun itu, paling tidak kalau kita tidak bisa membahagiakan keluarga kita, paling tidak jangan membuat mereka menangis menderita. Yang ketiga, fa'in lam tandahu fala tadummahu. Yang ketiga ini yang biasanya di media sosial, kalau kita tidak bisa memuji orang lain, paling tidak jangan mencelanya, jangan mencacinya, jangan membulinya, jangan merendahkannya. Saya mau ulangi kata Yahya bin Mu'adz. Beliau menasihati kita. Yang pertama, in lam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau kita tidak bisa membantu orang, menolong orang lain, maka jangan menyulitkan. In lam tafra. Yang kedua, in lam tafrahu fala tagummahu. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan membuatnya berduka, bersedih. Yang ketiga, in lam tamdahu fala tazummahu. Kalau Anda tidak bisa memuji, minimal jangan mencaci dan memaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, bahwa ada dari jamaah kita, keluarga kita yang Allah telah panggil pulang. Maka melalui mimbar ini, sebagai rasa penghormatan terakhir kita kepada saudara kita, mari sama-sama kita jangan pulang, kita sholat di saudara kita bersama-sama. Semoga dari situ bagian dari kebaikan kita yang bisa kita tebarkan dari pergaulan kita kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi la addu ila fadlah wa la ahsya ila illah wa la atamidu ila qawlah wa la umsiku ila bihablihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabi rasulillah yarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa lamu anna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warḍana sahabi Rasulillahil akhirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alin nura fi basarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlas fi a'malina wa salamata fi anfusina wa sa'ata fi arzaqina wa syukra laka abada ma baqaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah cahaya pada mata batin kami, agar kami mampu memahami ajaran agama. Tanamkan iman yang kuat di dada kami, sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami menghadapinya ikhlas untuk mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, lindungi kami, lindungi anak cucu keturunan kami, lindungi saudara-saudara kami, lindungi kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, lindungi guru-guru kami ya Allah, lindungi para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki, mudahkan kami mendapatkannya, berkahi dengan rezekimu sehingga kami dapat melakukan kebaikan yang banyak. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.